Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran semester 2 yang kali ini kita masih tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Mari kita berdoa. Kita mohon kepada Allah semoga pandemi yang melanda negeri ini segera berakhir agar kita dapat kembali belajar di kelas bersama teman-teman dan guru kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar matematika yang materinya mengenai bangun ruang. Nanti kita akan belajar tentang volume bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang. Harap kalian simak baik-baik saat menyaksikan video ini. Saya harap kalian bisa fokus memperhatikan apa yang disampaikan dalam video ini. Jangan sambil main-main, jangan sambil WA-an atau sambil nge-game online. Agar apa yang disampaikan pada video ini dapat mudah dipahami dengan baik. Oke. Sekarang silahkan kalian buka buku matematikanya halaman 129. Bab 4, bangun ruang. Sini ada gambar tentang bangun ruang ya. Ada tabung, ada kerucut, ada balok, ada limas. Ya. Ini adalah contoh-contoh bangun ruang. Kemudian sini juga ada gambar Edo dan Udin sedang bermain. Ada banyak benda mainan mereka. Nah, di sini ada contoh-contoh bangun ruang. Mungkin kamu bisa temui benda-benda di sekeliling rumah kamu yang merupakan bangun ruang yang mirip-mirip dengan gambar di sini ya. Selanjutnya, nah di sini ada gambar figura ya, bingkai foto. Nah, ini merupakan contoh bangun datar. Nah, sini sisi-sisinya adalah di sini ya, sisi AB. Kemudian ada sisi BC, ada sisi CD, dan sisi DA. Nah, ini sisi-sisinya. Ini adalah bangun datar. Kemudian di sini ada contoh bangun ruang yang bernama balok. Namanya balok ini. Apa sih bedanya bangun datar dengan bangun ruang? Jadi kalau bangun datar hanya satu bidang saja. Sedangkan kalau bangun ruang dia memiliki isi. Nah, ini adalah contoh bangun ruang. Sisi-sisinya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai bangun ruang, kita lihat di bawah. Nah, di sini adalah contoh bangun ruang. Kamu akan temui macam-macam bangun ruang. Di antaranya ada balok, ada kubus, ada limas, ada tabung ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah bangun balok. Nah, di sini kalian nanti langsung baca sendiri saja ya. Mana yang namanya rusuk? Nah, sebelumnya ini nama bangun ruangnya adalah bangun KLMNOPQR di sini ya. KLMN. Kemudian ditandai tanda titik ya, seperti ini nanti penamaan bangun ruang, tanda titik, kemudian dimulai lagi dari OPQR. Ini nama bangunnya. Kemudian mana yang namanya rusuk? Nih, yang namanya rusuk. Nah, ini yang namanya rusuk ya. Nih, yang namanya rusuk. Jadi rusuknya itu rusuk KL, LM atau LP, ini rusuk ya. Kemudian mana yang namanya sisi? Bidang sisinya di sini nih, K ya. Nah, kalau saya arsir ini adalah sisinya, ini sisi depannya ya. Nah, ini sisi depannya. Kemudian ini sisi samping. Tuh. Kemudian titik sudut. Nah, yang kalau titik sudut ini ya, yang pojok. Ya, titik sudut K, L, M, N. Lalu yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang ini nih. Nah, ini adalah diagonal sisi. Nah, di sini ada tandanya ya. Kemudian yang namanya diagonal ruang. Mana itu diagonal ruang? Nah, diagonal ruang adalah
tarik di sini ya, dari pojok atas ke pojok bawah, hanya nariknya yang dari dalam. Itu diagonal ruang. Kalau diagonal sisi itu dari samping. Terus diagonal bidang atau bidang diagonalnya. Nah, ini yang di sini ditandai dengan yang warna kuning ya. Di sini ini adalah kalau kita tuliskan dalam tabel, nah ini merupakan sifat-sifat dari balok. Yaitu rusuknya ada 12, sisinya 6, titik sudutnya 8, diagonal sisi atau diagonal bidangnya 12, diagonal ruang 4, dan bidang diagonal ada 6. Itu merupakan sifat-sifat dari balok. Lalu ada satu sifat yang merupakan ciri balok, yaitu memiliki 3 bidang atau 3 pasang bidang yang sejajar. 3 pasang bidang yang sejajar, yaitu kan balok itu sini ya, 3 pasang. Pasangan pertama yaitu yang sisi depan dengan sejajar dengan sisi belakang. Kemudian sisi samping kanan berpasangan dengan atau sejajar dengan samping kiri. Kemudian sisi atau bidang atas berpasangan atau sejajar dengan bawah. Itu yang dimaksud dengan 3 pasang bidang sejajar. Oke, selanjutnya kita memahami rusuk-rusuk balok ya. Tadi sudah saya jelaskan. Yang namanya rusuk itu yang ini ya, rusuk. Ini rusuk nih. Tuh, ini rusuk balok itu ada 12 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, semuanya ada 12 itu rusuknya. Lalu kita juga harus memahami aturan penamaan balok. Nah, nanti yang akan kamu kerjakan untuk tugas kamu yaitu ada di bawah sini ya. Di sini kamu harus baca, hati-hati di sini, aturan penamaan balok. Penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital ya. Artinya 8 huruf besar semua yang namanya kapital itu, dengan diberi tanda titik 4 huruf pertama. Nah, contohnya seperti ini nih. A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Itu penamaannya. Kemudian penamaannya dimulai dari bawah baru ke atas, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, selanjutnya nanti kamu akan kerjakan yang halaman 133 ini. Yang ini nih, ini untuk tugas satunya ya, untuk tugas balok. Hubungkan titik-titik dengan garis hingga berbentuk sebuah balok IJKL MNOP. Nah, di mana letak I-nya, di mana letak J-nya, kamu harus menggambar dulu. Nanti kamu kerjakannya di buku tulis, jangan di sini ya. Oke, sebagai gambaran saja, ini kalau saya gambarkan seperti ini ya. Lebih mudahnya kalau mau membuat balok itu kita bikin persegi dulu atau persegi panjang ya, seperti ini. Setelah itu kita buat seperti ini sisi miringnya, lalu seperti ini. Nah, lalu ini kita tarik untuk bagian rusuk belakang menggunakan titik-titik ini ya, garis putus. Nanti cara menggambarnya seperti itu. Kemudian ini juga sama. Lalu ini sama ya. Nah, kemudian namain IJKL mau taruh di mana? Nah, ingat, di sini aturannya adalah penamaan dimulai dari bidang bawah. Berarti nanti dimulai dari sini. Huruf I itu dari sini. I. J-nya di mana? Nah, nanti kamu baca lagi ya. Oke. Selanjutnya kita mengenal tentang kubus. Kubus hampir sama dengan balok. Hanya bedanya kalau kubus itu ada panjang, ada pendek ya. Kalau balok itu semua bidangnya sama ukurannya. Untuk rusuk, untuk sisi-sisinya sudah saya jelaskan mana yang namanya rusuk, mana yang namanya sisi, mana yang namanya bidang diagonal. Nanti kamu tinggal baca saja ya di sini.
Kemudian di sini sifat-sifatnya hampir sama dengan balok ya. Hanya di sini perbedaannya sisi kubus berbentuk persegi. Nah, ini perbedaan antara kubus dengan balok. 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Nah, ini perbedaannya antara kubus dengan balok. Sifat-sifatnya mah sama ya. Bidang diagonalnya ada 6, diagonal ruangnya ada 4 ya. Kalau kita cek kita ke atas sama ya di sini. Nah, di sini beda semuanya, diagonal atau bidang sisi bidang ada 12. Oke, sama ya. Hanya yang membedakan sini bedanya. Kubus sisi ADH ADH. Nah, ini yang diwarnai ini ya. ADH ini yang ini. Ini sejajar dengan BCGF, sejajar dengan ini. Kemudian sisi yang atas ini sejajar dengan sisi bawah. Nah, sisi yang depan sejajar dengan sisi belakang. Itu ya. Jadi semuanya kubus itu sejajar, sama dan sebangun ya. Bidang sejajarnya sama dan sebangun. Kalau balok itu hanya yang sama itu depan sama dengan belakang. Belum, tapi samping tidak sama dengan depan. Nah, kayak ini, kayak contoh di bawah. Nah, ini bangun balok. Di sini sisi yang depan ini, bidang depan ini tidak sama dengan yang di samping. Dia samanya dengan yang belakang ya. Samanya dengan yang belakang sini nih. Oke. Selanjutnya untuk tugas kubus, nanti tugasnya ada 2 ya. Tadi yang pertama tugas balok yang ini halaman 133. Kemudian nanti tugas kubusnya halaman 135 ya. Di sini kamu menggambar sebuah balok yang memiliki ruang KR. Nah, ini penamaannya nih ya. Diagonal ruang KR, PM, NQ, dan SL. Sisinya KNSP sejajar dengan LMRQ, sisi NMRS sejajar dengan sisi KLQP, dan KNML sejajar dengan sisi PSRQ. Itu saja untuk besok. Insya Allah kita nanti akan belajar 5 segi 4. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh kalian bertanya melalui WA sebelum jam 12 ya. Kalian boleh tanya. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.